Halo sore teman-teman semua. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu lagi ya di webinar kali ini. Nah, tema webinar kali ini mungkin relate banget nih dengan teman-teman apa yang dirasakan saat ini ya. Judulnya Portofolio Juara di Tengah Market yang Menantang. Nah, kenapa bisa disebut menantang? Karena kalau kita lihat nih sebenarnya mungkin teman-teman yang ngikutin pasar saham juga awal Januari sampai sekarang kalau kita ikutin sebenarnya volatile banget ya. Antara Januari sempat naik kan ke 7.000, terus April turun lagi 6.600-an gitu ya. Terus naik lagi udah ada 3 cycle gitu. Sampai akhirnya baru bulan September lalu indeksnya 7.000, sekarang kita lihat di support kuatnya lagi ya 6.700-an. Tadi pagi bahkan sempat di bawah 6.700. Nah, sehingga kalau teman-teman bisa ngikutin pilihan saham yang bagus, ya mungkin happy gitu ya, menikmati cuannya. Tapi kalau enggak gitu, nah ini yang jadi pusing kepala gitu kan. Nah, pasar obligasi juga cukup menantang gitu. Kalau kita lihat yield itu kan naik pesat ya sampai 7,2. Ini unexpected gitu karena BI ternyata naikin lagi suku bunga kemarin sampai 6% gitu ya, 25 basis point lagi ya, which is ini juga sempat membuat kita terkejut gitu lah ya di kalangan pelaku ini ekonomi. Nah, makanya kalau di kondisi pasar yang sebenarnya sangat menantang ini, tidak hanya di pasar saham tapi obligasi juga gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh tetap punya aset yang tetap tumbuh positif gitu kan, karena tentu tujuan investasi kita kan kita punya aset yang terus berkembang gitu ya nilainya, dan tidak stuck gitu. Nah, inilah yang nanti akan di-share oleh teman-teman dari Trimegah Aset gitu, bagaimana meracik portofolio juara gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya kenalkan dulu gitu ya, ada pembicara kita hari ini, ada 2 orang yang teman-teman mungkin beberapa sudah sangat mengenal gitu. Ada Bro Agustinus Gerald Windu atau biasa dipanggil Gary selaku Fund Manager dari Trimegah Aset, dan juga Fardila Metavia selaku Investment Specialist dan Partnership Specialist dari Trimegah Aset. Oke, sebelum kita mulai acara gitu ya, nanti kita lanjut dengan Bro Gary dan Fardila. Kita boleh bacain sedikit ground rules-nya. Jadi teman-teman kalau yang punya pertanyaan sekitar nanti apa yang di-share dari teman-teman Trimegah Aset itu bisa langsung masukin pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Nanti pertanyaan akan dipilih dan bagi 10 penanya terbaik akan berkesempatan mendapatkan tumbler eksklusif dari Trimegah Aset. Kemudian teman-teman juga yang belum mengikuti Instagram kita gitu ya untuk tahu perkembangan market terkini, bisa ikuti market update setiap Senin sampai Kamis jam 8 malam gitu ya, biar lebih nyantai gitu. Kalau jam 4 kita webinar aja lah ya. Nah, bisa ikutin follow Instagramnya Trimegah Sekuritas, nanti di update market perkembangan terkini gitu seputar pasar saham gitu ya, juga ada dari reksadana dan obligasi. Kemudian nanti teman-teman kita bisa bahas lebih lanjut gitu beberapa produk yang dikhususkan hari ini gitu ya, adalah tentang reksadana. Jadi bagaimana teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan portofolio juara tanpa pusing gitulah intinya. Oke, kita menyapa dulu ya dari pembicara kita. Ada Bro Gary. Halo Bro Gary, apa kabarnya Bro Gary? Halo Bro Jogi, baik. Baik, Apa kabar pusing teman-teman semua? Lihat market nih. Atau justru udah chill, udah terbiasa nih? Ya, lumayan juga sih bulan ini kalau kita lihat sih lumayan berat sih. LQ45-nya aja low-nya tuh bisa minus 8%. Kita rasa sih mungkin udah lama juga ya teman-teman nggak lihat kayak gini ya. Tapi ya hopefully kita bisa inilah kasih strategi nih, ntar kita ceritain lah strategi yang kita yang seru sampai ke akhir tahun gitu. Iya, jangan-jangan justru Bro Gary udah nunggu nih, Kak. Wah, banyak barang murah nih, udah pengen serok di bawah nih ya. Oh, betul. Kita serok terus nih. Ya, kisi-kisi awal ini kita serok terus nih. Oke, nanti kita dengerin strateginya ya. Dila, apa kabar Dila? Hai Job, alhamdulillah baik. Glowing banget hari ini.
Thank you. Nanti Dila juga akan ini ya share tentang perkembangan makroekonomi gitu ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan mungkin kepada Dila ya yang akan share lebih supaya kita dapat gambaran dulu sebenarnya kondisi terkini itu secara makro gimana sih sehingga kita bisa nanti mengambil keputusan untuk investasi lebih terarah. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Jogi. Selamat sore Bapak Ibu nasabah Trimega Sekuritas yang kami hormati. Sebelumnya mungkin thank you waktu dan kesempatannya kita hari ini dari Trimega Asset bisa ketemu ya sama Bapak Ibu sekalian. Kita akan lebih memaparkan sedikit tentang view dan outlook kita terkait kondisi market yang tadi seperti udah disampaikan Jogi. Memang we have to admit lagi quite challenging ya, both in equity and bonds. Tapi balik lagi sebagai seorang investor tentunya kita pengen bisa meracik portofolio investasi sedemikian rupa supaya kita juga bisa menangkap peluang dari volatilitas yang terjadi saat ini gitu. Karena kan Bapak Ibu juga pasti pernah dengar satu quotes ya, behind every volatility there's always a great opportunity gitu. Nah, opportunity ini akan kita explore atau kita akan gali lebih lanjut melalui produk reksadana campuran kita yang memang baru aja diluncurkan di awal tahun 2023 ini dan terbukti ya di tengah fluktuasi yang terjadi di pasar obligasi maupun pasar saham kita, ternyata produk ini tuh bisa punya strategi investasi yang berhasil outperform atau lebih unggul dari kinerja IHSG maupun kinerja dari pasar obligasi. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan produk ini, yaitu Bastra Low Volatility ya. Jadi spesial hari ini kita invite juga fund manajernya langsung ya, Gary. Jadi nanti Gary mungkin akan lebih banyak sharing dari sisi equity, terus dari sisi strategi Basra LP juga dalam menghadapi kondisi market terkini dan juga strategi apa yang bisa di-capture sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Nah, tapi sebelum kita bedah produk, mungkin aku izin share screen dulu ya. Kita akan lebih sedikit ngebahas tentang makro dulu. Jadi Bapak Ibu punya gambaran sebetulnya sekarang kondisi market itu seperti apa sih gitu ya, dan ada peluang apa yang bisa kita gali nih sebagai seorang investor. Nah, tapi mungkin saya update juga posisi Trimega Asset Management di industri reksadana saat ini ya. Jadi memang saat ini untuk posisi total dana kelola atau AUM kita di industri, kita mengelola kurang lebih di 32,4 triliun aset under management ya di ini posisi akhir bulan September. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebetulnya dari tahun ke tahun itu posisi AUM atau total dana kelola kita tuh alhamdulillah terus bertumbuh gitu ya. Walaupun memang pertumbuhan paling eksponensial itu starting dari rentang tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan average growth AUM kita per tahun itu di sekitar 17% gitu ya. Dan dengan dana kelola kita di 32 triliun ini menempatkan Trimega Asset sebagai manajer investasi di peringkat ketiga dari top 10 MI based on dana kelola. Jadi ini sebetulnya suatu achievement yang kita juga baru dapatkan di bulan September kemarin. Kita baru naik ranking ya ke ranking 3. Hopefully peringkat ini bisa kita terus pertahankan dan bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, sekarang memang kalau kita ngobrolin kondisi market, big picture-nya atau tema besarnya itu sebetulnya nggak jauh-jauh dari perkembangan terhadap apa yang terjadi di eksternal, gitu ya, terutama dari kondisi global itu terkait kebijakan dari The Fed ya untuk suku bunga US dan juga ekspektasi dari pelaksanaan pemilu di tahun depan. Karena sebetulnya bukan cuma Indonesia aja yang akan ada pemilu di awal tahun 2024 nanti, tapi US itu juga sebetulnya sama kayak kita. Mereka juga akan ada election di akhir tahun 2024. Jadi sebetulnya kondisi ekonomi dan kondisi politik baik itu global maupun domestik ini akan sangat mempengaruhi ekspektasi dari pergerakan market kita ke depan. Nah, kita udah coba rangkum ya, Bapak Ibu, sebetulnya nggak perlu capek-capek baca-baca berita lagi. Ini adalah 4 poin yang kita rasa Bapak Ibu perlu cermati bersama ya, sampai dengan akhir tahun dan menjelang tahun 2024 nanti. Karena 4 hal inilah yang
rasa-rasanya akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter ke depan. Itu yang juga tentunya akan berimpact pada keputusan atau kondisi market kita. Nah, poin pertama pastinya kalau kita ngobrolin US ya, posisinya mungkin cukup sulit sekarang karena kita tahu di awal tahun itu sebetulnya The Fed udah siap-siap ke arah penurunan suku bunga karena trajectory inflasinya itu udah mulai merambat turun. Tapi ternyata ada satu narasi yang berubah, satu narasi yang baru mereka keluarkan di pertengahan tahun ini, di mana The Fed itu sepertinya masih akan mempertahankan iklim suku bunga tinggi di US, gitu ya, untuk periode waktu yang lebih lama daripada ekspektasi sebelumnya, atau yang biasa market bilangnya tuh higher for longer. Kenapa ini dilakukan? Karena memang kondisi makroekonomi di US itu masih cukup resilient. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin data-data ekonomi ataupun data-data terkait job market yang ada di US itu masih cukup bagus datanya, yang menunjukkan bahwa sebetulnya tren atau aktivitas perekonomian di US itu masih cukup kuat. Jadi ekspektasi penurunan inflasinya menuju akhir tahun ini tuh jadi semakin terbatas. Ditambah lagi, poin kedua dan poin ketiga ini juga menambah sedikit tekanan ya terhadap kondisi inflasi di US. Kenapa? Karena yang kita tahu, poin kedua, masih ada geopolitical tension yang terjadi saat ini di Middle East ya, antara Israel dan Hamas. Ini menggerek kembali harga komoditas oil ya, harga minyak untuk naik. Dan juga memang kita tahu, poin ketiga, tren dari pergerakan harga komoditas sejak pertengahan tahun 2023 ini, itu kan memang cenderung naik ya. Karena waktu itu negara-negara yang tergabung dalam OPEC Plus itu memutuskan mereka akan melakukan supply cut atau memangkas produksi minyak global. Jadi mendorong harga minyak dan other commodities untuk bergerak naik. Nah, walaupun mungkin untuk saat ini komoditi-komoditi lain kayak coal, copper, nikel gitu ya, itu udah mulai turun, tapi harga minyaknya masih tetap tinggi karena masih ada geopolitical tension di Middle East. Nah, sementara minyak ini tuh jadi satu problem juga karena kontribusi inflasi di US yang paling besar itu sebetulnya datang dari harga minyak atau dari harga bensin. Jadi sama harga minyaknya cukup tinggi, ini akan menambah tekanan ya terhadap perkembangan dari tingkat inflasi di US yang bisa memicu The Fed-nya jadi lebih hawkish lagi atau jadi mempertahankan kebijakan mereka untuk higher for longer. Nah, inilah yang kemudian rentetan kondisi inilah kemudian menimbulkan uncertainty dan juga volatilitas di market gitu. Nah, kalau poin keempat ini juga cukup penting ya karena kita percaya bahwa pelaksanaan pemilu itu mungkin bisa jadi game changer juga dari sisi ekonomi, tapi memang menurut kita stabilitas politik itu juga satu hal yang harus diperhatikan gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan spillover effect ya dari pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi, harus yang paling penting itu adalah pemilunya harus berjalan dengan damai gitu. Nah, keempat poin ini nanti mungkin kita nggak akan bahas satu-satu ya karena khawatirnya akan makan waktu lebih lama. Tapi yang pasti 4 poin inilah yang Bapak Ibu tuh perlu perhatiin dalam mencermati kondisi market ke depan. Selama The Fed-nya masih mempertahankan kebijakan suku bunga mereka lebih agresif, stance-nya The Fed masih hawkish, ini mungkin akan jadi pushback ya buat kondisi market, terutama khususnya untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kenapa? Karena kalau masih ada uncertainty, pasti biasanya market partisipan itu lebih cenderung mereka flight to safety gitu ya, mereka akan pilih atau pegang instrumen yang safe haven asset, salah satunya ya US dollar. Makanya belakangan kalau Bapak Ibu perhatiin pergerakan dari US dollar itu kan sangat menguat ya 1-2 bulan terakhir. Nah, ini menyebabkan currency lain atau mata uang lain itu juga bergerak turun karena penguatan US dollar tadi termasuk rupiah kita. Nah, makanya ini kemudian menyebabkan BI juga ngambil kebijakan ya buat naikin suku bunga kita sebesar 25 basis point. Walaupun mungkin timingnya bisa dibilang quiet unexpected buat market, tapi sebetulnya tujuan utamanya tuh satu ya. Tujuan utama untuk BI naikin rate itu sebetulnya untuk bisa jaga pergerakan ya gitu dan bisa membuat real yield spread antara Indonesia dengan US yang tadinya tuh kita udah semakin tipis ya, semakin netting, kita kembali menjadi atraktif gitu ketika
memutuskan untuk naikin suku bunga. Karena memang sejalan dengan pelemahan rupiah gitu ya, investor asingnya itu juga cenderung outflow gitu dari market kita. Jadi sebetulnya kalau kita hitung-hitung capital outflow yang sudah terjadi sejak awal bulan Agustus sampai dengan saat ini itu jumlahnya sangat massive gitu ya. Karena memang walaupun Bapak Ibu lihat di chart sebelah kanannya secara year to date itu rupiah mungkin terkoreksinya minus 1,5% ya. Ini dari awal tahun 2023 sampai dengan posisi di akhir September. Tapi kalau kita tarik 1-2 bulan terakhir, sebetulnya pelemahan rupiah terhadap US dollar itu mungkin sudah hampir minus 5% gitu. Nah, pelemahan ini tentunya satu hal yang kita pengen hindari. Makanya langkah atau kebijakan pemerintah untuk naikin suku bunga BI itu sebetulnya sudah cukup tepat ya. Dan ke depan mungkin kalau US dollar-nya terus menguat, ya mungkin aja ada potensi buat Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga lagi. Atau mungkin ada opsi mereka akan keluarin instrumen-instrumen baru supaya bisa bantu jaga pergerakan rupiah kita dan bisa bantu positioning Indonesia itu semakin menarik di mata foreign investor. Jadi sebetulnya kalau bisa kita simpulkan, volatilitas yang terjadi pada market saat ini memang perlu kita akui itu lebih external driven gitu ya, lebih disebabkan oleh apa yang terjadi di global, terutama tentang apa yang terjadi di US seperti yang tadi udah disampaikan. Yang pertama, mereka mungkin akan bisa lebih agresif lagi ya dengan narasi higher for longer. Terus yang kalau Bapak Ibu perhatiin US dollarnya juga cenderung menguat. Dan yang terakhir ini adalah satu data juga yang kita baru dapat gitu ya. Lonjakan dari imbal hasil surat utang US atau US Treasury Yield itu saat ini kan sudah hampir 5% gitu ya, bahkan sempat touch 5%, sekarang mungkin udah turun ke 4,7-4,8%. Inilah yang kemudian membuat market saham kita maupun market obligasi kita itu cenderung terkoreksi dalam 1-2 bulan terakhir. Tapi sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena dari sisi fundamental kita ngerasa nggak ada hal yang ini ya, there's nothing wrong ya with Indonesia. Itu ekonomi kita masih berhasil tumbuh 5% selama 6 kuartal berturut-turut. Tingkat inflasi kita masih cukup terjaga di level 2-3%, masih sesuai dengan target dari pemerintah. Terus kita juga punya fiscal discipline dan pengelolaan anggaran yang sangat baik gitu. Dan kalau Bapak Ibu perhatiin, tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat itu juga masih terus bertumbuh. Jadi sebetulnya fundamentally kita tuh masih sangat baik. Tapi memang apa yang terjadi di global tentunya kita nggak sepenuhnya immune gitu ya, pasti ada dampak terhadap Indonesia. Nah, salah satu hal yang perlu Bapak Ibu highlight untuk tren investasi ke depan, terutama dari sisi pasar obligasi, itu sebetulnya adalah korelasi antara pergerakan imbal hasil surat hutang di US dengan imbal hasil obligasi negara kita. Kita melihat bahwa korelasi antara US Treasury atau imbal hasil surat hutang US sama imbal hasil dari surat hutang obligasi kita itu akan sangat mirip. Jadi selama US Treasury yield-nya itu masih ada di level yang tinggi, ini juga akan membuat imbal hasil obligasi kita bergerak naik. Kalau imbal hasil atau yield-nya bergerak naik, otomatis harga obligasinya akan cenderung terkoreksi. Makanya kita di Trimega Aset ya, untuk view kita terhadap pasar obligasi, kita melihat bahwa upside-nya itu mungkin akan menjadi lebih limited ya, cenderung terbatas, dan kemungkinan akan bergerak cukup volatile selama US Treasury yield-nya ini masih ada di level yang cukup tinggi. Dan selama uncertainty globalnya itu juga masih cukup tinggi. Jadi secara strategi kita lebih memilih untuk pasar obligasi kita perpendek durasi portofolio. Jadi pilihan kita itu ada pada obligasi korporasi dengan tenor pendek ya. Kita cenderung overweight dulu tenor-tenor menengah panjang. Jadi kita lebih memilih untuk ambil tenor pendek yang juga lebih less sensitif dengan pergerakan yield dan juga pergerakan atau arah dari suku bunga. Gitu. Jadi untuk pasar obligasi tadi ya kita lebih pilih obligasi korporasi karena memang secara pergerakan harga juga lebih stabil, nggak terlalu terkorelasi juga dengan kenaikan US Treasury. Makanya mungkin untuk target bond yield kita ada beberapa skenario gitu ya di Trimega Aset. Sebetulnya pada awalnya kita expect masih bisa turun ke 6,5% ya dari level saat ini. Karena memang sebetulnya level 7,2, 7,3 yield di level saat itu juga mungkin akan cukup menarik ya. Karena sudah
ada di level yang lebih premium. Biasanya banyak fund-fund institusi yang masuk di level-level tersebut. Tapi balik lagi, karena masih ada uncertainty dari sisi global dan selama US Treasury yield-nya masih ada di level yang cukup tinggi, kita lebih cenderung defensif dulu dan kita lebih pilih tenor-tenor pendek untuk bisa capture stability, dan juga kita akan ambil exposure di obligasi korporasi yang secara pergerakan harga juga lebih stabil. Seperti itu mungkin untuk view dari pasar obligasi. Kalau untuk equity sebetulnya kondisinya kurang lebih sama ya. Sentimennya masih tadi seputar uncertainty dari global, terus juga pergerakan rupiah itu pasti akan jadi concern. Kalau untuk equity mungkin nanti Gary bisa explore lebih dalam lagi ya Ger. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tuh helikopter view-nya, valuasi pasar saham kita saat ini bisa dibilang sudah sangat atraktif gitu ya. Sebetulnya ini bisa jadi entry point yang juga cukup menarik. Karena posisi indeks ya di 6.700 kami rasa downside-nya sudah akan lebih terbatas, dan dengan valuasi yang menarik tadi ditambah dengan perekonomian kita yang secara fundamental masih cukup solid dan juga ada katalis dari pemilu di tahun 2024 ini sebetulnya bisa jadi peluang buat kita ya. Walaupun mungkin kita masih nunggu guidance lebih lanjut dari The Fed, tapi seharusnya kita sudah tiba di kondisi transisi menjelang akhir dari siklus kenaikan suku bunga The Fed. Gitu. Jadi sebenarnya peluang dari kenaikan suku bunga itu kan juga sudah lebih terbatas. Jadi ini sebetulnya momentum yang bisa Bapak Ibu manfaatin juga. Gitu. Ditambah lagi pemilu itu mungkin bisa jadi another catalyst untuk booster perekonomian domestik kita. Karena sekarang di sini saya coba tampilkan visi misi dari masing-masing paslon gitu ya. Kan udah lebih jelas nih peta koalisi politiknya. Ke depan kita pasti akan lebih fokus sama perkembangan berita mengenai program-program dari masing-masing paslon. Ya, mungkin nanti dari sisi debat Capres dan Cawapres, terus juga survei elektabilitas mereka juga jadi satu hal yang perlu kita cermati. Dan tentunya kita juga bisa expect bahwa perputaran dana menjelang pemilu ini bisa meningkatkan konsumsi masyarakat ya. Terutama mungkin kalau bicara dana-dana pemilu ini bisa lebih ke masyarakat menengah ke bawah yang mungkin akan diuntungkan. Tapi selain dari election spending, sebetulnya pemerintah juga udah mulai distribute bansos ya. Jadi fiscal spending dari pemerintah tuh sebetulnya udah mulai jalan nih di kuartal 4 tahun ini. Nah, sektor-sektor yang nanti akan jadi pilihan tentunya sektor yang akan diuntungkan dengan penyaluran dana pemilu tadi dan juga yang berkaitan dengan bansosnya pemerintah. Gitu. Jadi untuk sektor mungkin Bapak Ibu bisa lihat sektor konsumsi, sektor telekomunikasi itu mungkin bisa jadi beberapa sektor yang masuk ke watchlist gitu ya. Jadi poin kita untuk pasar saham sebetulnya di tengah pelemahan yang terjadi pada indeks ya, Bapak Ibu juga balik lagi nggak usah terlalu bearish ya, nggak usah terlalu khawatir karena jangan lupa di balik volatility itu selalu ada great opportunity. Walaupun sekarang masih ada uncertainty dari sisi global, tapi ketika nanti mungkin kita bisa lihat The Fed itu udah monetary policy-nya udah mulai berubah, udah mulai balik arah. Mungkin nanti mereka bisa menjadi lebih dovish. Nah, terus impact-nya US dollar melemah, terus pergerakan rupiah kita juga bisa lebih stabil. Ini bisa menjadi beberapa katalis yang bisa memboost kinerja dari pasar saham kita. Itu makanya sebetulnya buat Bapak Ibu yang pengen capture peluang dari pelemahan indeks, tapi juga nggak pengen terlalu terekspos dengan volatilitas di pasar saham kita, produk Basra LP ini sebetulnya bisa jadi alternatif pilihan investasi. Itu karena buat bisa menangkap peluang rally di market ya, dan bisa dapat potensi return yang lebih atraktif, mungkin kita akan sangat terbantu ketika kita punya exposure terhadap saham. Gitu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang secara risk profile mungkin lebih konservatif, lebih suka sama instrumen-instrumen yang lebih stabil gitu ya, akan berat buat langsung masuk ke saham atau investasi ke reksadana saham. Karena kalau reksadana saham sendiri itu kan minimum dia harus invest 80% di saham gitu. Jadi risk volatility risk-nya itu akan semakin tinggi. Jadi opsi selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa nih kalau pengen dapat atau capture peluang di saham tapi dengan volatilitas yang lebih terbatas, bisa melirik ke reksadana campuran. Nah, kalau Basra LP ini keuntungannya, dia tetap fokus utamanya adalah stability, gitu ya. Tapi kita tambahkan sedikit exposure terhadap saham,
hanya sebagai kicker atau hanya sebagai booster supaya Bapak Ibu bisa dapat potensi return yang menarik lagi. Inilah investment idea kita ya ketika kita menciptakan produk Basra Low Volatility ini. Jadi dari ragam produk yang ada di Trimega Asset Management, kita coba hadirkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang spesial melalui Basra LP. Jadi fokusnya itu adalah di obligasi korporasi supaya kita bisa dapat pergerakan kinerja yang lebih stabil, tapi kita kombinasikan dengan penempatan di saham yang kita jaga range penempatannya itu di kisaran 5-15%. Nah, kalau kita lihat ya kinerja dari market, tadi mungkin Jogi udah sempat mention di awal, sebetulnya dari, mungkin ini kita nggak lihat secara year to date ya, ini kita lihat dari Maret sampai dengan akhir Oktober, sampai dengan 27 Oktober. Bapak Ibu bisa lihat yang line biru ini adalah IHSG. IHSG-nya masih minus ya, 0,68%. Tadi saya baru tarik secara year to date juga masih minus sekitar 1,5%. Terus yang lain gambar orange ini adalah pergerakan dari indeks yang mengukur harga obligasi negara. Itu sebetulnya masih cenderung positif ya, walaupun tidak terlalu tinggi di 0,6%. Nah, di tengah volatilitas nih yang terjadi pada IHSG, walaupun dan juga yang terjadi pada pasar obligasi, karena sebetulnya obligasi negara kita tuh sempat rally, baru sekarang ini mulai turun karena tadi US Treasury-nya bergerak naik. Coba kita lihat pergerakan dari Basra LP. Ya, tadi kita tahu IHSG-nya terkoreksi, terus pergerakan dari indeks obligasinya cenderung flat. Nah, kinerja dari Basra Low Volatility ini ternyata berhasil outperform kedua indeks tadi ya. Secara pergerakan dari tanggal 31 Maret sampai 27 Oktober itu di 6,28%. Kenapa kita ambil kinerja di 31 Maret? Karena memang produk ini itu juga baru diluncurkan di tanggal 3 Maret 2023 gitu. Jadi sebetulnya baru berjalan kurang lebih 7 bulan ya untuk produk Basra LP ini sendiri. Dan kalau Bapak Ibu perhatiin return bulan per bulannya memang cukup mix ya, karena kan tadi kita ada alokasi di saham dan kadang ada beberapa saat di mana ketika conviction terhadap saham kita bagus itu bisa kasih booster yang lumayan nih kayak di bulan Juli dan bulan Juni. Tapi memang kita bisa lihat dari bulan ke bulan pertumbuhan nilai investasi atau returnnya itu cukup menarik gitu, dan tentunya berhasil outperform pasar saham dan pasar obligasi. Kalau secara total dana kelola, karena tadi ya kita baru launch di tanggal 3 Maret 2023, sebetulnya lonjakan pertumbuhan dana kelolanya ini tuh juga cukup lumayan gitu ya. Sekarang udah di sekitar 300 miliar dan kita baru eksklusif pasarkan produk ini di Trimega Sekuritas ya. Jadi produk dengan return yang cukup unggul dibandingkan dengan indeks dan juga dengan pasar obligasi dan stabilitas yang juga terjaga. Mungkin ini bisa jadi satu alternatif investasi yang Bapak Ibu bisa manfaatin juga sebetulnya. Nah, mungkin buat lebih jauh lagi ya tentang Basra LP, kita akan coba dengarkan langsung dari Gary. Ya. Oke, bisa langsung aja kita mulai ya. Silakan Gary. Perlu yang sebelumnya dulu tadi. Yang ini ya. Ya mungkin untuk aset alokasinya mungkin itu sedikit tertukar ya di bawah tuh. Harusnya kita porsi dari saham gitu ya, yang sekitar 19% dan obligasi di 76% ya. Jadi perlu kita akui ya Bapak Ibu ya, di bulan ini baik pasar saham maupun pasar obligasi itu dua-duanya di bulan ini ya terutama itu challenging. Tapi di situ ada opportunity ya. Jadi kita melihat banyak sekali barang-barang baik dari saham maupun obligasi yang secara valuasi itu kita dapatkan di level yang sangat menarik. Oleh karena itu kalau kita lihat ya pertumbuhan dari cash-nya itu kita semakin lama semakin rendah gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat terakhir di September tuh cash-nya masih ada ya, rasanya lumayan lah situ ya, sekitar 20-an. Tapi kalau kita lihat sekarang per 27 Oktober berarti recent banget ya, itu pasar uangnya atau cash-nya itu udah rendah sekali. Jadi kita ngerasa bahwa penurunan di kedua-duanya ini kan memberikan opportunity buat kita. Jadi kalau kita lihat ya target kita itu adalah deposito 6 bulan plus 1%, tapi kita pengen juga benchmarking ke produk-produk kita yang lain.
So kita masih pengen kasih performance atau return itu di atas salah satu produk unggulan kita juga yang merupakan ide besar juga dari pembangunan produk ini, yaitu Trimegah Fixed Income Plan. Kita mau kasih sekitar 1-2% lah di atas Trimegah Fixed Income Plan, karena kita mau introduce juga kalau kita ingin dapat return yang lebih tinggi daripada Trimegah Fixed Income Plan, pasti kita harus mulai masukin porsi saham di situ ya. Jadi kalau ada porsi saham pasti ada volatility. Nah, porsi saham kita memang jaga sebenarnya maksimum di 15%, tapi kita melihat ada opportunity yang sangat rare. Karena kalau kita lihat di intraday hari ini aja, secara month to date, mungkin karena saya ini belum lihat lagi ya penutupannya berapa, itu LQ45 tuh udah turun sekitar 8% in one month gitu ya, month to date. Jadi ini saya rasa ada opportunity yang besar sekali yang sebenarnya secara, saya udah lama ya, walaupun saya manage fund udah cukup lama, tapi udah lama kita nggak dihadapi dengan LQ45 yang dalam sebulan itu turun 1 bulan aja ya ini ya, 8% gitu ya. Jadi ini opportunity-nya besar sekali. Kalau kita lihat di pasar saham, IHSG mungkin memang kelihatan penurunannya dikit ya. Tapi kalau kita lihat di LQ45 itu justru dalam dan banyak gitu ya. Karena kalau di IHSG kita tahu sendiri ya, sekarang banyak saham-saham berkapitalisasi besar tapi agak lebih susah kita invest ke situ ya, seperti Brand, ataupun Aman, ataupun Layan, ataupun Cuan dan lain-lain lah. Bapak Ibu bisa sebut satu persatu. Jadi kalau kita strip out itu semua, kita lihat LQ45 aja ya, itu yang lebih mungkin representatif lah, walaupun belum sempurna juga ya menurut saya. Itu turunnya 8% bulan ini. Jadi ini opportunity yang besar. Oke. Nah, jadi kalau ini kita recap dulu ya, kita di third Q tuh memang DCI-nya atau IHSG-nya tuh rally ya, 4% selama during the quarters gitu ya. And then kita di situ melihat bahwa pada saat itu sektor-sektor unggulan yang kita suka itu di terutama commodity related. Oke. Nah, kemudian saham-saham commodity related ini mengalami menurut kita tuh ada road yang bumpy gitu ya, karena kita awalnya masih expect kalau China itu bisa ngasih stimulus yang besar sehingga komoditi overall tuh bisa terekspos untuk kenaikan yang signifikan gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang di belakangan justru yang lagi ramai itu tentang perang gitu ya. Kalau tentang perang ini kita melihat dari paling saya terakhir itu perang yang paling recent tuh Rusia atau lawan Ukraina ya. Di situ kalau kita lihat ya, pada saat perang itu terjadi, memang harga minyak tuh cukup naik secara signifikan. Tapi nggak berapa lama, justru harga minyak itu mulai mengalami pressure gitu ya. Mungkin titik tertingginya tuh pada saat perangnya beneran terjadi gitu ya. Jadi mungkin aja para hedge fund atau trader di luar tuh ada juga yang mungkin habis perangnya udah mulai kejadian, berarti kan ada yang melakukan misalnya sell on news terhadap misalnya oil gitu ya. Nah kalau kita lihat memang demand dari komoditi itu dan dari global growth itu kita lihat tuh belum terlalu recovery dengan maksimal ya. Kenapa? Karena suku bunga masih di level yang tinggi. Oleh karena itu kita masih merasa bahwa jangan-jangan krisis yang kita bawa di awal itu sudah selesai di third Q. So kita melakukan banyak sekali take profit dari saham-saham komoditi di awal bulan Oktober atau di akhir bulan September, sekitar 1 minggu akhir September dan 1 minggu awal Oktober. Jadi kita di situ banyak take profit dan kita berhasil lock performance yang sudah kita bangun sepanjang third quarter ya. Kita terdampak sedikit, tapi kalau kita compare sama performance yang kita bangun di third quarter, justru itu menurut kita masih dapat gain yang signifikan. Nah ini ya tadi yang kita ceritain ya. Sekarang kalau apa yang kita lakukan terhadap pemilihan sahamnya, yaitu kita melakukan rotasi ke sektor yang lebih defensif. Kenapa kita pilih sektor yang lebih defensif? Pertama, kita mulai masuk bulan Oktober itu earning season. Nah ini lagi earning season di akhir bulannya, dan kita bisa lihat beberapa saham yang earningsnya jelek itu langsung dapat punishment yang signifikan. Nah kita juga ngelihat ternyata setelah ada sedikit
mungkin volatility di politik. Nah ini justru menurut kita dapat boost daya beli masyarakat di middle low. Kenapa? Karena kita melihat bakal nanti dana kampanye yang di-spend itu bakal jauh lebih signifikan gitu ya. Kalau politiknya nggak terlalu volatile, mungkin para IMF berpikir ya kita nggak perlu dana secara masif. Tapi kalau karena kita lihat seperti ini, pasti dana ke masyarakat yang menengah bawah itu pasti akan lebih signifikan karena voter paling banyak dari situ. Nah ini kita lihat sudah mulai ada nanti yang disebutkan dengan bansos El Nino dan lain-lain. Nah itu kita lihat ke depan itu menjadi kunci juga dari story apa yang ada di IISG at least sampai ke pemilu. Nah kita masih mempercayai bahwa consumer dan telekomunikasi dan for some extent kita juga percaya ke daya beli masyarakat yang lain seperti retailers dan juga poultry gitu ya untuk menjadi pilihan kita at least untuk mengarungi fourth quarter yang tersisa sekitar 2 bulan dan maybe kita bisa prolong itu sampai ke as early as pemilu gitu ya. Jadi pemilu itu mungkin kan di Februari, kalau kita ada babak selanjutnya mungkin sampai pertengahan tahun, ada lebaran momen juga di situ. Jadi ini story yang sudah ditunggu-tunggu ya sebenarnya oleh market partisipan ya. Market berpikir bahwa di 9 bulan awal ini kita udah mulai keluar consumer spendingnya tapi belum. Nah, kita rasa kita cukup timely lah kali ini karena kita pick untuk mulainya itu dari sekarang. Karena kita merasa, oh ya ini beneran baru keluar ya, bansos dan lain-lain ada ini yang harapan kita bisa boost dari performance pemilihan saham kita. Oke, ini kita reminder aja ya strategi dasar dari Bastra LV yang kita imply juga di Bastra. Tapi di Bastra LV ini kita memiliki porsi bonds dan money market yang sangat signifikan ya. Jadi itu sekitar 75% sekarang, 76%. Dan return enhancer-nya tetap dari saham gitu ya. Next. Oke, ini mungkin corporate bonds yang kita punya ya, mungkin nama-namanya juga Bapak Ibu, teman-teman juga udah familiar gitu ya. Dan ini rata-rata memberikan return yang bagus dan kita masih menjaga sekitar durasi kita di 1,4 tahun. Jadi dekat sekali sebenarnya durasi kita. Sebenarnya durasi kita sedekat ini juga kita memikirkan ya kalau tahun depan tuh adalah tahun pemilu dan lain-lain. So kita masih ambil yang tenor pendek-pendek aja gitu ya. At least 1,4 tahun nih kita rasa cukup baik. Dan kita ngerasa mungkin dengan ini kita lebih gampangnya adalah karena kita cuma 1,4 tahun. Nanti kalau udah pada mature nih ya, nanti kita bisa replace dengan bonds-bonds yang sekarang tuh kita lihat ternyata yieldnya tuh lebih tinggi gitu ya. Jadi beberapa kita juga udah mulai lihat di bonds money market ini sangat menarik ya. Kita bisa dapat mungkin ada beberapa yang kasih yield 8% gitu ya di money market, padahal money market tuh bonds yang sudah umurnya di bawah setahun gitu ya. Nah ini menjadi beberapa pilihan-pilihan yang lagi kita cari gitu ya, seperti kalau masalah itu di situ ada lautan luas, itu kita dapetin dengan yield yang sangat menarik. So memang kita kalau kita mendapatkan tambahan dana ya berupa subscription, kita akan tentu saja punya banyak pilihan di market yang seperti ini sekarang. Oke, ini jadi kalau dari sahamnya kita yang paling banyak sekarang di IDX non-cyclical, yaitu consumer sector. IDX Infra itu telco dan IDX cyclicalnya itu lebih di retailers gitu ya. Nah ini kita mungkin tunjukkan juga ya apa yang udah kita take profit. Sebelumnya kita take profit banyak sekali dari saham komoditi, even di sebelumnya kita udah take profit di saham perbankan dan juga sektor properti. Itu semua kita lakukan perbankan di sektor properti terutama sebelum BI rate naik ya. Jadi kita lebih pakai yield itu sebagai guidance kita ya. Begitu yieldnya udah bottoming kemarin di sekitar 6,3an, kita juga take profit di government bonds kita ya. Sebelumnya kita punya government bonds sedikit mungkin. Ini kita juga take profit di saham-saham perbankan dan properti. Dan ternyata unexpectedly BI menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi kita rasa ini sesuatu yang cukup timely. Dan di sektor komoditi juga kita berhasil take profit seperti Medco, PTBA, ini kita lihat belakangan pressure yang kita udah nggak ada. Bahan bakunya juga kita udah take profit sebelumnya.
Nah, yang kita masih maintain itu telekomunikasi dan cyclicalnya masih di MAPA ya. Dan kita punya add beberapa tuh di Mayora, ICBP, Cepin Java ya. Nah, and then kita juga ada di beberapa yang kita nggak posisi seperti AMRT atau Avamidi gitu. Jadi kita semua fokus ke yang consumer related lah, masih menuju ke 4Q ini. Boleh next. Oke, ini top 10-nya mungkin kalau udah kita lihat mungkin nggak jauh beda sama yang top 10 bonds, karena paling banyak bonds mungkin kita cuma bisa lihat ada tambahan sahamnya Indosat aja. Tadi beberapa saham yang kita sebutkan mungkin karena portion yang nggak besar, so itu nggak masuk ke top 10 gitu ya. Tapi secara keseluruhan alokasi saham kita membentuk 19% dari total portfolio. Ya, boleh next. Ini kalau kita lihat performance ya, ini kan kita cut off di 27 Oktober ya. So far kita lihat memang LQ45 terdampak sangat signifikan ya. Walaupun kita lihat juga IHSG turun 3% secara month to date sampai tanggal 27 Oktober. Tapi LQ45 itu bisa as low tadi itu sampai 8% gitu ya. So ini tuh opportunity yang besar sih. Kita mungkin udah for so long nggak lihat kayak gini, market lebih sering sideways. Jadi menurut kita at current level kita harus punya I think keberanian lah ya untuk kita menambah portion saham, terutama yang masih ada story di jangka yang lebih pendek. Nah itu yang kita fokusin. Jadi jangka lebih pendek ini kita tahu sendiri ya kalau sekarang bantuan pemerintah udah mulai keluar dengan signifikan. Pemilu yang kita tunggu-tunggu ini udah makin dekat. And then ya kita mulai masuk benar-benar ke sektor yang itu, yang benar-benar dekat ke pemilu seperti consumer dan telco, ditambah retail dan poultry gitu ya. So for kita nggak banyak main sektor ini sebelumnya, pertama consumer ya. Kalau kita lihat dari awal tahun, kita belum punya keyakinan karena kita ngerasa waktu itu masyarakat belum mendapatkan support yang cukup secara daya belinya, which is happen di kuartal 3. Banyak result dari saham consumer itu yang belum terlalu bagus. Nah di situ justru opportunity buat kita untuk add some more position di consumer related. So ini yang kita akan bawa ke 4Q dan first Q tahun depan. Moga-moga bisa perform well gitu ya. Saya mungkin sudah mungkin segitu aja penjelasannya tentang reksadana Bastra LV. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau dari Jogi dulu mungkin nih ada beberapa pertanyaan yang menarik nih. Thank you Dila. Tadi pemaparannya ini ya bagus banget. Kita juga sebenarnya gini, kunci keberhasilan untuk mendapatkan portofolio juara dalam arti kan kalau kita lihat return bulanan Maret sampai September itu terbukti gitu ya, probability-nya tuh ya untuk return bulanan positif itu selalu terjaga. Nah, kalau ini langsung menyambung slide yang terakhir nih, ada pertanyaan juga soalnya aku langsung jadi keinget slide yang terakhir. Orang kan melirik tadi performance di Oktobernya. Ini yang pertanyaan Katarina nih, mengapa di 1 bulan terakhir Basra Low Vol ini menurun dibanding kinerja sebelumnya? Gitu kan. Padahal kalau porsi obligasi relatif aman, ini apakah dapat diartikan penurunannya ini dari volatility saham? Padahal porsi sahamnya kan tadi bilang hanya sekitar 15%. Nah, kalau aku summary dikit ya, misalnya portofolio ini, reksadana ini bisa bagus karena ada 2 hal. Pertama, komposisinya. Jadi dari hipotesanya ini kan 60-80%, up to 80% itu di obligasi korporasi yang cenderung lebih safe dan pemilihannya tadi cukup bagus ya. Single A, single A+, kebanyakan di rating itu, dan juga sahamnya dipilih sesuai dengan kondisi market. Nah, tapi mungkin di bulan Oktober ini apa memang pemilihan sahamnya kita udah lihat sih tadi gedein bobotnya dikonsumsi menuju ke telco gitu ya. Cuman apa yang terjadi bro? Bisa dijelasin nggak Oktober itu lebih banyak mana yang drag turun gitu? Oke. Kalau kita sih ngeliatnya yang paling banyak drag turun pasti yang dari saham kalau di Oktober ya. Karena pemilihan saham yang kita bawa juga ya kalau kita lihat dari yang sebelumnya. Tentu saja di awal bulan itu masih ada beberapa saham komoditas. Nah saham komoditas itu terdampak yang di awal bulan penurunannya, tapi kita secara timely kita udah reduce dengan
full portion gitu ya di sekitar seminggu pertama. So ya performance dari bulan-bulan sebelumnya itu juga terbentuk dari saham-saham ini gitu ya. Jadi kebetulan di bulan ini dapatnya tinggal ya ada sebagian penurunannya lah, tapi kan justru performance bulan sebelumnya itu dibentuk dari saham-saham ini. Kita udah quote unquote take profit lah ya kalau dibandingin bulan sebelumnya. And then kita mulai add some position di consumer. Walaupun kita mungkin ada add some position consumernya yang terlalu lebih cepat gitu ya, karena di akhir bulan ini justru marketnya tuh bukannya rebound tapi terus ke bawah gitu ya. Nah ini kita justru yang kita lakuin, karena kita merasa story ini yang bisa kita bawa ke selanjutnya. So yang kita lakukan itu adalah kita malah tambah terus add position ya. Turun kita isi lagi, turun kita isi lagi. Hari ini yang resultnya kurang bagus, tapi kita rasa besok bisa bagus, kita isi lagi. Jadi itu yang kita lakukan. So ada penurunan di bulan ini, mostly pasti dari pergerakan saham. Memang ada pergerakan bonds, secara market bonds juga ada penurunan, tapi kita rasa itu nggak sesignifikan kalau tidak di pergerakan sahamnya gitu ya. Nanti kita mungkin kita akan coba lampirkan ya breakdown penurunan saham atau bondsnya di bulan ini. Tapi kita harus ambil lagi data itu, mungkin next time kita akan kasih ya ke yang memerlukan. Tapi kita rasa di bulan ini memang kalau kita lihat ya LQ45 aja bisa as low as 8% gitu ya. I think kalau kita secara mudah kita punya saham 10% atau 15% lah ya, semua turun 1%, and then itu udah 1,5% gitu ya. Jadi saham bulan ini mostly turun gitu ya. Even ada yang resultnya bagus, keluar nggak naik. Kalau yang resultnya jelek, nggak usah coba-coba gitu ya. Oke, tapi gue take notes kayak good point-nya adalah sebenarnya dengan cash management yang bagus, justru dengan harga saham yang fundamentalnya bagus harganya lagi turun, itu justru ditampung terus saja, masih bisa dibeli lagi di average down, sehingga nanti kita bisa dapat memanen hasilnya nanti mungkin di next month gitu ya. Itu yang pengelolaan yang dari pas trial ini saya lihat seperti itu. Nah, jadi nyambung bro pertanyaan, kalau tadi kan ngomongin saham, nah, tapi kalau misalnya obligasi sendiri, terutama kan ini pemilihannya obligasi korporasi ya, itu sebenarnya sebagai fund manager apakah ditradingkan juga gitu? Mungkin yang awam belum tahu nih, itu bisa mendapatkan gain selain dari kupon, terus sebenarnya ada nggak sih dari potensi tradingnya sendiri gitu? Oke, jadi obligasi korporasi itu cenderung illiquid. Kita mengusahakan untuk membeli obligasi korporasi itu kemudian kita tidak trading. Jadi kita tetap beli untuk kita tahan. Nah, tapi rata-rata yang kita pegang itu pasti yang maturity-nya tuh pendek-pendek ya. Di bawah 3 tahun gitu. So kita bisa nahan dengan at least lebih tenang lah. Kenapa? Karena ini kan nggak terlalu lama. Kita udah bisa hitung kuponnya kita dapat berapa. At least kita bisa jadiin itu baseline untuk kira-kira performance yang bisa kita dapetin lah dari obligasinya doang. Nah, kebetulan belakangan di pasar obligasi korporasi itu kita lagi banyak mendapatkan beberapa obligasi yang menurut kita tuh too good to be true atau bagus banget gitu ya. Kayak misalnya money market obligasi kita bisa dapetin kasih yield 8% gitu ya. Berarti kan netnya sekitar 7,2. Nah, kita lihat belum ada deposito yang secara kita 7,2 juga gitu ya. Mungkin kalau gross 7% udah ada lah gitu ya. Kan pajak deposito 20% gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang secara net, rata-rata tuh belum ada yang nyampe situ. Berarti kita rasa nih, money market ini tuh jadi sangat menarik nih. Yang harganya tuh yang kira-kira bisa dapat di yield kayak gitu ya. Nah, ini lately di sisa beberapa kan kita sebenarnya kalau nggak salah, obligasi kita sebelumnya itu porsinya sekitar 50-an lah ya. 50%, nah ini kita ekstra sekitar 10-20%, nah ini kita beliin lagi yang obligasi-obligasi seperti itu gitu ya. Ada beberapa nama gitu ya, kita dapetin sangat menarik, hopefully ya kalau kita dapat subscription lagi ya more, kita lagi willing banget nih untuk dapetin beberapa yang opportunity yang bisa dibilang sih menurut kita too be true ya, karena di bawah setahun bisa kasih segitu gitu ya, at least I think sampai tahun depan walaupun misalnya yield itu mungkin ada potensi naik juga, tapi rasanya nggak akan nyampe deh dalam level yang terlalu ekstrim gitu ya buat kita. Nah ini sekarang aja udah cukup ekstrim gitu ya buat kita. Jadi kita
rasa ini udah opportunity untuk beli sih. Oke, berarti ini menjelaskan nih bagi teman-teman yang bertanya tadi kan mungkin apakah pengaruh yield ke obligasi korporasi. Nah, ternyata dengan yield yang semakin naik, dia kan berbanding terbalik dengan harga obligasinya ya. Tapi kan harga obligasi lagi murah banget. That's why tadi Gary justru kolek-kolekin lagi obligasi korporasi yang harganya murah, berarti bisa kasih yield bagus. Berharap nanti skenarionya tadi ya bro ya, ada 3 skenario, kalau yieldnya balik lagi turun ke bawah, nah berarti kan harga obligasinya naik, and then lu bisa jual gitu at some point, justru itu menghasilkan capital gain di luar kuponnya. Makanya total returnnya kemungkinannya harga lagi menarik banget gitu ya. Itu tadi kondisi pasar obligasinya nih teman-teman yang boleh dicatat. Nah, aku lanjut ya ke pertanyaan teman-teman. Tadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di kolom Q&A. Pertanyaan aku lihat dari atas nih. Ada dari Rizal Rahman. Saya Rizal Rahman ingin menanyakan bagaimana MI melakukan rebalancing portofolio dan seberapa sering dilakukan. Apa teknik pemilihan saham yang dipakai untuk Bastra LV ini? Ya. Tadi udah sempat ya. Kalau rebalancing portfolio untuk strategic asset allocation atau jumlah atau aset yang kita lihat berdasarkan ini ya kelas aset gitu ya. Justru kalau di Bastra LV ini tuh nggak sesering gitu ya, karena kita tahu kelas aset yang paling majority itu kita tetap pakai corporate bonds. So corporate bonds itu liquidity-nya tidak sebagus government bonds ataupun saham. So kita dalam kondisi justru kalau corporate bonds itu ya kita hold aja gitu ya, to maturity gitu. Nah, sekarang untuk kicker kita gitu ya, kicker kita berupa saham. Nah ini rebalancingnya lebih sering terjadi kalau di saham. Kenapa? Karena kita mengikuti beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nomor 1, kita pasti pakai analisis secara top down dan bottom up gitu ya. Nah justru kalau kita lihat beberapa saham begitu result season kita harus pakai bottom up. Tapi top down-nya apa sih yang lagi kita pikirin? Top down-nya kita lagi pikirin adalah ke depan, dalam 1-2 kuartal ke depan, sektor apa nih yang menurut kita lagi punya katalis yang signifikan. Nah justru katalis signifikan itu kita lihat adalah dari sektor consumer dan telekomunikasi, for some extent retail dan poultry. Kenapa? Karena ke depan itu udah semakin dekat ke event pemilu. Nah teman-teman, event pemilu itu kan bulan Februari ya. Jadi kita bakal lihatlah spending secara masif juga dari pemerintahan ataupun dari pasangan-pasangan calon. Nah ini tuh bisa hopefully translate ke sektor-sektor tadi saya bilang. Nah sekarang kalau ditanya gimana nih ke sektor-sektor lain yang mungkin pemikirannya lebih panjang gitu, misalnya kayak nikel ataupun apa. Nah itu kita mungkin lebih sedikit avoid dulu, karena kita mau lihat nih dari setiap paslon ini seberapa keseriusan mereka untuk menggarap potensi dari sektor tersebut gitu ke depannya. Kalau misalnya mereka memang fokusnya nanti di situ, terus nanti kan pasti kelihatan dari polling gitu ya, udah makin deket gitu ya. Nah kalau beneran paslon itu nanti dipilih lagi, nah itu mungkin ada katalis tuh, orang berpikir, oh dia yang terpilih, dia akan melanjutin ke depan. Tapi kalau sekarang ini kan kita masih benar-benar lebih abu-abu lah ya. Abu-abunya dalam artian kita belum tahu yang pasti menang yang mana. Secara polling juga moving terus gitu ya, jadi belum ada terbentuk, swing voter masih banyak gitu ya, jadi belum benar-benar kebentuk nih. Nah ini kita kalau yang lagi momen kayak gini, berarti kan total fokus sama yang katalisnya jangka pendek, kira-kira kayak gitu. Oke, yang pasti-pasti di depan mata aja lah ya bro, ya, bisa dilihat ya. Betul. Oke, ini lanjut lagi ke pertanyaan Abdullah Emir. Wah ini sering dengar nih. Kayak selamat sore Mbak Dila dan Mas Gary, saya Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya apakah MI dari Bastra ini tertarik mengincar obligasi berbasis dolar andaikan pemerintah Indonesia menerbitkannya. Nah apa saran dari MI dalam menghadapi situasi pasar yang sangat volatile? Mungkin pertanyaannya gini kali bro, kayak untuk di Bastra LV ini itu apakah FM bisa pilih pilih obligasi, misalnya obligasi berbasis syariah lah, obligasi berbasis dolar lah, atau hanya obligasi konvensional yang biasa gitu? Jadi kalau di kita itu mungkin yang dolar nggak bisa ya, karena ini kan fund rupiah gitu ya. Jadi kita kalau yang obligasi syariah bisa, obligasi konvensional juga bisa gitu ya. Untuk fund konvensional tuh bisa dua-duanya, tapi
fund konvensional rupiah kita, jadi nggak bisa obligasi dolar. So ya buat kita antara syariah atau konven, buat kita mana yang kasih yield lebih menarik aja. Terutama untuk corporate kita sih sama aja, yang pasti kasih yield yang lebih menarik itu yang kita ambil gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk obligasi negara, memang kalau obligasi negara yang syariah liquidity-nya tidak sebagus obligasi negara rupiah gitu ya. Tapi itu juga nggak terlalu masif, perbedaannya nggak terlalu masif kalau untuk obligasi. So kira-kira itu untuk menggambarkan obligasi apa saja yang bisa dimasukin ke fund kita gitu. Oke, nah ini semoga menjawab ya Abdullah ya. Nah, lanjut ke pertanyaan Pak Frans Saverius ya. Sore Pak Jogi, untuk komposisi Bastra ini saham berapa persen dan obligasinya berapa persen? Nah, mungkin nanti Bro Gary bisa jelasin lagi ya. Dan perbedaannya dengan Bastra non LV atau Bastra yang sebelumnya tuh apa? Filosofi kenapa muncul Bastra LV gitu? Oke, baik. Kalau Bastra LV ya tadi udah kita tunjukin ya, kalau saya reminder lagi sekitar 76% obligasi, semuanya korporasi kali ini, and then 19% itu mungkin isinya saham untuk kali ini. Jadi sedikit ada di atas level strategik kita yang kita pengennya itu 15. Karena tadi ya ada opportunity yang kita udah lama banget nggak lihat nih. Kita senang banget ada kesempatan ini gitu ya. And then kalau kita lihat di Bastra per hari ini mungkin sekitar saham itu di 55-60%, obligasinya berarti mungkin sekitar 40-an% ya untuk korporasi juga gitu. Sekarang apa yang membedakan antara kedua fund ini? Tentu saja Bastra LV kita desain untuk punya volatility yang lebih rendah. So Bastra LV ini datang idenya dari kita menggabungkan dua fund ya, yaitu fund yang Trimegah Fixed Income Plan yang benar-benar lagi disukai banget nih masyarakat ya. Kita lihat outgrowth-nya signifikan sekali, berbasis obligasi korporasi. Kita gabungkan idenya dengan Trimegah Balanced Absolute Strategi yang biasa, yang merupakan reksadana campuran yang di-manage secara absolut, yaitu kita hanya mengambil saham yang ada potensi untuk kenaikan gitu ya. Jadi kita nggak ada prosesi untuk indexing, kita hanya beli saham yang kita pikir ke depan bisa memberikan return lebih tinggi daripada benchmark kita gitu ya. Nah, di situ punya idea bahwa pemilikan saham itu bisa berupa stock picking atau hanya mengambil satelit-satelit atau idea-idea yang ada, kita gabungin sama obligasi korporasi yang cenderung stabil gitu ya. Nah ini kita menciptakan suatu produk dengan volatility yang rendah untuk kita introduce ke nasabah, terutama yang pengen mendapatkan return di atas Trimegah Fixed Income Plan gitu misalnya. Tapi ya untuk mendapatkan return di atas itu kan pasti harus ada resiko yang lebih gitu ya. Jadi higher risk, higher return gitu ya. Nah resiko yang lebih ini kita introduce dari volatility yang kita ciptakan di Bastra Lokal ini. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu udah berpikir ya, kalau di atas obligasi korporasi kita mau cari resiko lebih tinggi itu apa ya? Ya pasti harus ada sebagian saham yang harus kita ambil. Nah sekarang gimana kita meramu itu supaya volatility-nya tidak terlalu signifikan gitu ya. Kayak LQ45 this month turun bisa 8%. Gitu ya. Bastra turun this month juga besar ya. Mungkin sekitar 5 gitu ya, atau hampir 6%. Tapi low vol ini, Bastra low vol ini turunnya mungkin cuma 1,5 gitu ya persen in a month gitu ya. Nah ini kelihatan nih volatility-nya justru paling low gitu ya dibandingin beberapa, kalau dibandingin terutama yang berbasis saham. Nah nanti sama Bapak Ibu, kalau misalnya ini nanti lagi rally ya, terutama pasar sahamnya gitu ya, nanti pasti performance-nya mungkin si Bastra LV ini hampir tidak mungkin lebih tinggi daripada Bastra gitu ya. Hampir tidak mungkin kalau misalnya pasar sahamnya lagi rally gitu ya. Tapi kalau misalnya pasarnya sideways gimana? Nah itu mungkin aja tuh ada hari-hari Bastra LV lebih tinggi daripada Bastra, and so on and so forth, itu mungkin. Tapi biasanya karena kita pilih saham yang stock picking di market sideways itu, kita biasanya tetap kasih performance yang lumayan. Justru market sideways itu selalu, kalau teman-teman bisa perhatikan, itu selalu market yang paling bagus untuk Bastra gitu ya.
Karena biasanya marketnya Basra itu kalau lagi sideways, berarti big caps-nya hampir nggak terlalu ada guncangan, justru market partisipan cari idea lebih strong di mid and small cap. Nah itu biasanya saham-saham yang kita suka tuh ke capture lah di situ. Jadi kira-kira untuk membedakan seperti itu, 3 produk, range produk yang kita gabungin, dan hopefully bisa masuk ke risk profile-nya dari teman-teman semua gitu. Oke, ya memang ditujukannya untuk tadi karakter risk profile yang berbeda-beda, dan teman-teman kalau sedikit mengingatkan, Bastra yang konvensional itu returnnya pernah 20%-an setahun gitu ya. Jadi itu pernah terjadi beberapa kali, dan itu biar ada gambaran tuh. Kalau Bastra LV sekarang gerakannya lebih stabil, returnnya ya oke baru kelihatan sekarang 6%-an sejak Maret ke September. Jadi itu yang menjadi pembeda. Dan teman-teman sekalian mengingatkan ya, untuk Bastra LV ini kan sebenarnya masih flagship produk dari Trimegah Asset dan baru bisa dibeli melalui Trimegah. Jadi teman-teman yang punya aplikasi Trima bisa langsung beli secara online di aplikasi Trima gitu lewat Trimegah Sekuritas, atau hubungi sales di cabang-cabang terdekat. Dan sampai dengan Desember tanggal 31 akhir tahun ini kita ada cashback ya, reward 0,1% untuk setiap pembelian produk Bastra LV gitu ya, untuk top up atau fresh fund dan bukan switching dari produk yang lain. Jadi ini lumayan nih kalau misalnya returnnya 6,5% ya, hitung-hitung tambahan 0,1% gitu lah ya. Jadi ada booster lagi di luar pergerakan saham, di luar pergerakan obligasinya gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan teman-teman yang aku pilih ada dari Alvin. Sore semuanya, saya ingin bertanya, saya ada dana dingin, uang dingin gitu ya, untuk subscribe produk Trimegah Bastra LV ini. Apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk masuk? Mengingat indeks kita juga sebenarnya tidak kemana-mana, karena hampir 10 bulan terakhir ekonomi baik secara makro-mikro terlihat sangat lesu dan volatile. Ditambah ada faktor pemilu. Nah, mungkin boleh di-remind dikit tadi, Bro? Ya, oke. Jadi memang menurut kita ini salah satu opportunity yang bagus ya. Kenapa? Karena kita udah lihat sendiri ya, LQ45 yang terutama itu secara 1 bulan turun 8% ya, intraday. Jadi mungkin per penutupan hari ini saya lupa, bukan lupa, saya belum hitung ini berapa. Tadi kan kita per siang lah ya, kita lihat seperti 8% gitu. I think kita udah lama sih ya, nggak lihat sebulan segitu gitu ya. Terutama untuk LQ45, berarti kan nih saham-saham yang menurut kita lebih representatif sebagai barometer dari ekonomi secara overall gitu ya. Kalau kita bandingin sama IHSG berat ya, karena IHSG ada beberapa saham-saham yang mungkin menurut kita lebih susah untuk kita justify untuk investasi di situ ya. Beberapa mungkin seperti brand atau misalnya aman gitu ya, karena secara market cap besar tapi kita rata-rata tidak menemukan misalnya evaluasi yang benar-benar bisa justifikasi gitu ya. Nah kita lihat dari LQ45 udah terus seperti ini gitu ya. Jadi I think untuk decelerate further maybe bisa, tapi kita lihat ya sekarang risk rewardnya kayak gimana gitu ya. Karena kita udah lihat udah penurunan segini banyak masif, dan semua berita-berita yang kurang bagus itu udah mulai hampir semua keluar gitu ya. Kayak misalnya kita takut pelemahan rupiahnya sudah melemah. Kita takut pelemahan rupiah ini bisa melemah further. BI sudah bantu dengan kenaikan BI rate. Kita takut bond yield itu break 7, sudah di atas 7 gitu ya. Jadi apalagi ya rata-rata memang di saat semua berita jelek keluar itu agak lebih susah memunculkan keberanian, tapi boleh dilihatnya nanti di fund fact sheet per penutupan bulan ini ya. Beberapa fund yang kita ada seperti Bastra atau Bastra LV justru kita mengurangi lagi cash portion kita lebih agresif gitu ya. Kita coba masuk lagi saham dan juga corporate bonds gitu ya, kedua-duanya. Nah, karena kita ngelihat ya opportunity-nya juga ada, dan penurunan sebulan LQ45 8% tuh heavy gitu ya, banyak gitu. Apakah bulan depan bisa turun lagi Pak? Bisa aja sih, tapi apa yang terjadi kalau misalnya market partisip kita justru menghadapi market yang ternyata sebulan ke depan karena kita sudah keluar semua data jeleknya ya justru malah rebound 4% gitu, 5% gitu. Nah opportunity-nya justru kan hilang Bapak Ibu ya, karena di sini 4-5% itu ya berharga banget buat market yang kayak begini gitu. So ini ya opportunity sih.
kita lihat lately rupiahnya juga mungkin masih belum break dari atas 16.000 yang masih di level-level sini, dan BI juga udah ngelakuin segala cara. Kita lihat mungkin foreign outflow yang belakangan ini banyak, lately udah mulai ya lebih manageable lah gitu ya. So ya kalau punya dana secara misalnya jumlahnya 10 gitu ya, at least kita boleh bagi sedikit untuk kita mulai mencoba di market yang sudah turunnya sedikit banyak gitu ya. Apabila nanti ada penurunan lagi, ya kita tambah lagi. Dan itu yang kita lakukan gitu ya. Cash portion itu kita manage seperti itu. Apabila ada penurunan lagi, ya hopefully kita masih bisa add some more gitu ya. Kayak misalnya di Bastra terutama, equity kita 57%, 58%, kita masih stretch bisa sampai ke 65% gitu ya. Tapi kalau di Bastra LV ya ini kita mungkin udah di level ini lah. Untuk equity kita hampir tidak mungkin nambah lagi. Karena justru yang kita pick ini justru udah yang menurut kita tuh udah yang lebih berfokus di sampai penutupan di kuartal 4 maupun first Q gitu ya. Nah ini hopefully kita bisa sama-sama nih dapetin level yang menarik banget ini bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti hopefully nggak Bapak Ibu baru benar-benar tergugah pada saat marketnya sudah rally gitu ya. Nah itu nanti kalau udah rally ditanya biasanya masih bisa naik berapa lagi gitu ya. Itu jawaban lebih susah lagi menurut saya. Lebih bisa saya menceritakan kondisi sekarang itu sudah menarik daripada pada saat udah rally ditanya mau berapa lagi ya gitu ya. Jadi at least cash managementnya mungkin bisa bagi lah ya. Sekarang sebagian, nanti kalau turun juga sebagian lagi. Kalau nggak turun ya ikut. Sisanya mungkin ada berapa tambah lagi. Kalau masih believe kita memang sampai akhir tahun punya story. Ya story memang ekonomi lebih lesu lah di kuartal 3, semua tahu. Tapi kita lihat pemerintah udah lebih serius ya. Fiscal spending-nya tuh beneran mulai muncul. Nah itu yang bisa jadi kunci di 4Q dan first Q. Dan event pemilu ini beneran dipadetin di 4Q dan first Q. Ini yang menurut kita jadi at least bisa boost ekonomi kita juga ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun nggak ada yang tahu, sebenarnya nggak ada yang bisa menebak bottomnya di mana. Cuman kalau disimpulkan nih, the bottom almost there gitu ya, mungkin kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Cari-cari lagi. Pertanyaan dari Pak Dewono. Mengapa di fund flagship Bastra LV portofolio saham yang ada tidak pernah dimunculkan? Tadi mungkin karena bobotnya ya. Ini lanjut lagi pertanyaan dari Pak Dewono yang sama. Portofolio saham Bastra LV lebih banyak ke saham cyclical. Apakah ini berarti jika saya pegang portofolio Bastra LV, saya lebih baik take profit di periode tertentu saja? Jadi apakah bisa keluar masuk itu tactical gitu, maksudnya sebagai investor, atau tidak gitu? Pertanyaannya lebih ke arah situ. Oke. Untuk Pak Dewono, memang untuk fund dari Bastra dan Bastra LV, saya kurang menyarankan untuk dilakukan take profit secara tactical, gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai fund manager sudah melakukannya, gitu ya. Jadi takutnya nanti Bapak merasa mungkin isi saham yang kita punya kedepannya nggak bisa perform, jadi udah rally Bapak take profit, ternyata kita ketemu saham lain gitu ya yang kita pakai dan ternyata rally-nya lanjut gitu. Itu juga mungkin banget terjadi gitu ya. Karena kalau Bapak rajin gitu ya, Bapak bisa lihat transaksi kita dari bulan ke bulan, terutama sebagai acuan mungkin yang Bastra ya, lebih panjang. Itu isi komposisi dari top 10 saham-sahamnya itu sering sekali berubah gitu ya. Sering sekali berubah mengikuti memang kita ngeliat apa sih yang secara bottom up dan top down itu sedang menarik gitu ya. Kita rajin untuk melakukan take profit ataupun cut loss gitu ya. Jadi kalau di Bastra LV itu mungkin nggak terlalu kelihatan karena portion dari obligasinya dominan. Jadi kalau mau iseng-iseng mau lihat lagi, Emi lagi mikir apa ya saham-sahamnya tentang Bastra maupun Bastra LV, itu bisa lebih dilihat di fund exit-nya Bastra, itu lebih kelihatan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kita beli juga di Bastra, tapi bobotnya jauh lebih kecil, kita taruh juga di Bastra LV.
Nah di Buster LP itu nggak kelihatan tuh di top 10. Jadi kira-kira begitu. Nah itu kita lebih menyarankan take profit yang dilakukan itu berdasarkan memang kebutuhan, gitu ya. Misalnya memang ada butuh dari dananya yang awalnya dingin, mungkin ada dipakai untuk investasi apa yang mungkin Bapak Ibu lagi lihat, gitu ya. Itu mungkin lebih bagus take profit di saat-saat seperti itu daripada take profit dilakukan secara tactical, gitu ya. Nah kalau mungkin mau fund yang lebih tactical bisa di take profit atau apa, ya itu mungkin lebih fund indeks ya. Jadi ngerasa mungkin indeksnya udah turun banyak, kita beli, ntar indeksnya naik, kita jual. Karena secara komposisi mungkin ya fund indeks ya sahamnya itu aja gitu ya, ikutin indeks gitu. Nah itu kan bisa kalau mau trading di indeks gitu ya. Nah kalau untuk fund Bastra seperti Bastra LV dan Bastra LV sih saya rasa tidak seperti itu. Ya, jadi kalau sebagai investor kita nggak usah pusingin take profit, biar FM-nya aja yang take profit gitu ya. Oh. Kita nggak usah pusingin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Iskandar Tolhan. Nggak dibuat base floor untuk mengunci keuntungan seperti produk Fortis Equitra, di mana base floor ini seolah-olah menjadi resisten yang tidak akan ditembus melalui base effort MI. Paham nggak kira-kira bro? Maksudnya apakah nggak dibikin base floor untuk mengunci keuntungan? I mean mungkin lebih ke apa ya, maksudnya absolute return gitu ya? I think mungkin untuk cara menjawabnya kita nggak ada base floor atau cap juga lah ya. Karena ya sama nih, ini pertanyaan kalau lagi turun nyari base ya. Biasanya kalau lagi naik orang nanyanya beda. Kalau naik orang nanyanya udah mencapai target, apakah masih bisa lanjut? Nah, ya. Jadi kita nggak ada base floor dan nggak ada cap, gitu ya. Apa yang kita perhatikan adalah nasabah itu kan selalu, kita nggak pernah tahu ya nasabah tuh beneran subscribe banyaknya sekarang gitu ya, seperti yang saya menyarankan karena market sudah turun banyak, atau nanti gitu ya pas sudah naik banyak gitu ya. Kita mikirin nih, mungkin ada nasabah yang subscribe-nya di bawah, cepat untuk dapetin sesuai dengan targetnya gitu ya, Bastra mungkin tadi berapa, sekitar 1-2% di atas fixed income plan gitu ya, atau secara absolute numbers kita mungkin sekarang running di target di 7%-an gitu ya setahun gitu ya, which is mungkin sekarang kita udah 6%, orang berpikir ya tinggal 1% lagi nih, tapi enggak. Apa yang kita pikirin adalah Bapak Ibu misalnya subscribe sekarang, justru kita mikirin 1 tahun ke depan tuh gimana gitu ya. Makanya kita selalu berpikir kalau ada idea generation yang baru, kita include gitu, kita input. Jadi misalnya secara gampang nih Bapak Ibu ya, kita tuh udah perform 6%. Secara gampang, kalau saya mau buang semua sahamnya, dan saya biarin aja nih obligasinya, saya secara year to date itu udah pasti bisa dapat 7-8%. Karena udah tinggal sisa sampai bulan Maret ya, berarti kan one year-nya si Bastra LV ini ya, masih dapat karena running dari 75% bonusnya aja tuh bisa. Tapi yang kita lakukan tuh nggak begitu, karena kita nggak bawa message yang seperti itu gitu ya. Kalau kita buang semua equity-nya sisa bonusnya doang, pasti Bapak Ibu berpikir, oh ini mah return gedean si fixed income plan kalau kayak gitu. Karena dia 100% bisa. Nah itu yang kita pikirin tuh lebih dengan mungkin Bapak Ibu ada subscribe atau redeem di level-level yang berbeda. Nah kita pikirin nih setahun ke depan kira-kira kita punya ide apa aja, dan kita tetap berani melakukan tactical call untuk include saham lebih banyak gitu di saat kayak gini gitu. Nah itu something yang kita juga lakukan gitu ya. So hopefully dengan kondisi kayak begini ini bisa membantu Bapak Ibu subscribe di level manapun untuk tetap dapat sesuai dengan harapannya gitu ya, yaitu sekitar tadi ya, kita pengennya sih 1-2% di atas fixed income plan, atau mungkin secara absolute number sekitar 6-8% lah, kira-kira begitu. So ya kalau ditanya ya sekarang ya opportunity yang bagus sih, karena penurunannya juga udah banyak ya di dua pasarnya. Jarang nih obligasi dan saham turun dua-duanya gitu ya. Biasanya obligasinya turun duluan, sahamnya belum. Sahamnya turun duluan, obligasinya belum. Nah ini di bulan ini bersama-sama, so opportunity besar untuk kita dapat performance dari keduanya gitu. Kira-kira begitu.
Sebenarnya kalau boleh dikatakan fund manager dari Bastra ini, Bastra LP selalu bergerak aktif gitu ya, walaupun mungkin returnnya masih di bawah atau returnnya udah mencapai, tetap kalau ada peluangnya itu yang diambil. Jadi masih selalu aktif mencari return tambahan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan Wiki. Lalu Mas Gary dan Mas Dila, ini Bastra LP setahu saya kan baru luncur di Maret 2023. Memang kalau dilihat kinerja bulannya selalu positif. Nah, untuk tahun depan memasuki masa-masa pemilu, masa-masa yang krusial banget, yaitu tadi udah dijelasin juga ada dampak politiknya gitu ya. Nah, strategi Trump sendiri tahun depan itu seperti apa? Dan mungkin kayak ada targetnya masih sama, kinerjanya kira-kira akan better atau gimana dibandingkan tahun ini? Mungkin itu yang membuat penasaran. Oke, jadi kalau kita untuk kasih target tahun ke depan ya pasti kita tetap mengacu ke benchmark kita lah. Benchmark kita seperti tadi ya, deposito plus 2% gitu ya. Deposito plus 2% betul. And then kita satu hal lagi yang selalu kita perhatiin, kita pengen kasih 1-2% di atas demographic income plan gitu ya, supaya kelihatan bahwa produk ini diciptakan memang untuk mengambil menjembatani lah nasabah dari yang sebelumnya tidak punya volatility, lebih rendah sekali gitu ya, sampai rendah sekali volatility-nya, hampir nggak ada, ke aset instrumen yang ada volatility-nya tapi rendah gitu ya. Nah ini kita harapin tahun depan kita tetap bisa kasih di level yang ini, apalagi kalau kita dapat banyak tambahan dana gitu ya, karena sekarang kita bisa lihat ada tadi banyak barang-barang yang menarik itu ya kalau dimulainya nanti hitungannya dari bulan ini ke November tahun depan itu justru jadi lebih menarik ya, karena kita punya peluru yang untuk mengumpulin barang-barang yang lebih banyak yang menarik-menarik ini. So ya hopefully bisa dapat segitu tetap target kita, walaupun tahun depan mungkin volatility-nya pasti lebih tinggi lah ya. Ya mungkin kayak bulan-bulan Oktober ini lah volatility-nya lah ya tinggi, tapi I think kalau misalnya udah turun segini ya pasti ada, kita ngerasa pasti ada rebound juga sih, opportunity-nya tuh ada gitu ya. So ini kesempatan kalau kita mau lihat ke depan, at least ini adalah salah satu poin di mana kita ngerasa ini market cukup menarik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, hopefully setelah pemilu ya marketnya justru lebih bullish lah ya, udah makin settle lah ya, harapannya begitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Elizabeth Am. Memperhatikan istilah low volatility yang digunakan, apakah berarti Bastra LP ini lebih cocok untuk mid to short term investing sembari menunggu Fed itu memotong suku bunganya di mana harga ini volatile? Apakah demikian? Time frame investmentnya di produk ini gimana gitu, Bro? Oke, jadi menurut saya disesuaikan juga selain time frame, lebih risk profile juga ya. Kalau time frame, saya rasa memang lebih optimum kalau Bastra LV dan juga Bastra itu tidak dipegang dalam short time frame gitu ya. Saya di bawah setahun gitu, I think itu nggak terlalu optimum sih. Jadi kita lebih ngerasa mungkin kalau time frame-nya lebih panjang itu lebih oke lah gitu ya. Takutnya kita lagi ketemu volatility kayak misalnya kita mau short time frame, kita mulainya bulan September, mau ditariknya Desember. Karena bulan Oktober kayak begini gitu ya. Nah itu kan kita jadi ngerasa waduh ini kita udah tinggal sampai Desember gitu ya, udah makin dekat. Nah kalau September tahun ini sampai September tahun depan gitu ya, itu kan kita ngerasa mungkin bulan Oktober ini cuma 1 bulan dari 12 bulan gitu ya. Kita bisa lihat mungkin nanti udah ada rebound lagi di berikutnya gitu ya, di bulan-bulan berikutnya. So I think short time frame jangan, kita lebih sarankan kita pakainya mungkin time frame yang lebih panjang lah ya, di atas tahun lah. Tapi secara risk profile ini memang lebih moderate ke less aggressive gitu ya. Kalau Bastra yang biasa moderate lebih ke more aggressive gitu ya. So ini udah segmentasinya lebih jelas, segmentasinya lebih clear, dan ini ada di universe dari absolute strategi yang kita punya gitu ya. So mungkin nggak banyak MB yang punya, terus
nggak semua MI berfokus pada absolute strategy, banyak juga yang masih sangat banyak yang masih relative strategy. So ini product proposition yang unik, jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang mungkin bisa melihat ini sebagai kesempatan lah, coba gitu. Oke, ya tadi tetap investasinya bukan yang kalau misalnya short term banget mah reksadana pasar uang ya, mungkin lebih ke situ. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau dari Vitalis Widianingsih, dalam monthly return tadi terlihat tertinggi ada di bulan Juli. Bisakah kami mengetahui faktor pemicu terbesar sehingga return tertinggi di bulan Juli? Mungkin aku sedikit tambahin juga bro, kayak tadi kan kalau return bulanan tertinggi itu sebenarnya di drive kenaikannya tuh apakah mostly justru kan kalau dari saham gitu, kalau ada lonjakan itu. Nah kalau misalnya di current condition sebenarnya dari obligasi sendiri itu misalnya nggak ada tambahan dari saham lah, itu berapa persen sih basicnya mungkin dalam setahun? Nah, gitu juga. Oke, saya coba hitung sebentar yang obligasi. Obligasinya mungkin bisa kasih setiap bulan itu I think 40 sampai 50 basis lah, sekitar itu ya. 40 sampai 50, sorry. Ya, sekitar itu lah ya, 40 sampai 50 basis. Di bonds yang kita punya sekarang lah, itu kira-kira bulanannya bisa segitu. Jadi kalau performance bulan itu di bawah itu most likely ada pergerakan di saham lah, di bawah atau di atas itu gitu ya, mungkin ada pergerakan di saham yang signifikan. Tapi kalau bulan ini I don't think obligasi kasih 40-50 sih, karena obligasinya juga secara valuasinya itu semua ke drag menurun, diakibatkan oleh obligasi government-nya yang menurun. Jadi biasanya kita kan cuma amortisasi dari kupon, kali ini ada pergerakan harga gitu ya. Jadi mungkin dari obligasinya ada mungkin nggak kasih segitu gitu ya. So maybe kita melihat bulan ini ya tetap penurunan dari saham, udah pasti lah ya. Karena mungkin saham-saham yang kita pick juga ya kita baru bisa take profit di bulan ini gitu ya. So ya seperti itulah, mungkin sekarang jadi ada opportunity ya. Akhirnya yang kita tambah kan juga sahamnya juga ya, sahamnya kita tambah nih secara tactical, dan obligasinya pun kita dapetin lagi lebih harga-harga yang bagus. So hopefully kalau marketnya bergerak seperti yang kita inginkan ya, kita bisa dapat opportunity yang lebih besar besok-besok. Oke, semoga menjawab ya Vitalis ya tadi. Berarti kalau di atas 1% return bulanannya berarti sebenarnya itu ada kontribusi dari sahamnya, which is sektornya bergerak positif, dan itu ada di saham-saham di Bastra LP itu yang dapat keuntungan. Oke, mungkin kalau aku remind sedikit lagi ya tadi teman-teman, ini untuk produk portofolio juara di market yang sangat menantang ini kan pasar saham dan obligasi yang lagi bergejolak, lagi uncertainty justru, tapi sekarang lagi murah. Nah, untuk mendapatkan portofolio yang sebenarnya nilainya positif itu gampang teman-teman, gak usah pusing, bisa beli di reksadana Bastra LV ini, eksklusif masih di Trimegah Sekuritas ya, bisa melalui aplikasi kita terima, dan itu ada cashback ya, tambah 0,1% untuk pembelian sampai akhir 31 Desember 2024 ya, untuk fresh fund atau top up baru tanpa switching. Jadi itu memberikan ya lumayan lah tambahan return 0,1% ya, hitung-hitung lumayan di saat market yang seperti ini uncertainty. Nah tadi ada 10 pemenang, aku remind lagi, bacain: Katarina, Rijal, Abdullah, Franz Saverius, Alvin, Dayawono, Iskandar Toha, Dwiki, Elizabeth Ang, Vitalis Widya. Congrats untuk 10 pemenang ya, yang akan masing-masing mendapatkan tumbler eksklusif dari Trimegah Asset. Dan mungkin ada closing statement dari Bro Gary untuk teman-teman semua nih sekarang yang udah punya atau yang baru mau beli Bastra LV ini. Ya mungkin tadi kita emphasize lagi ya, kalau sebenarnya Bastra LV ini punya strategi yang unik, absolute return strategy, pemilihan saham itu juga berdasarkan bottom up dan top down gitu ya. So kita aktif di pemilihan saham, tapi volatility kita jaga dari pemilihan corporate bonds yang menarik lah yieldnya. And then satu hal lagi yang penting juga Bapak Ibu, teman-teman, kita ngelihat bahwa market itu udah turun secara signifikan di bulan ini.
So kalau Bapak Ibu punya dana lebih dan dana yang lumayan gitu ya, mungkin ini adalah salah satu titik yang menarik untuk kita coba. Walaupun kita juga nggak pernah tahu ya, pada akhirnya market bulan depan itu lebih diskon atau justru udah rally gitu ya. Tapi kita rasa ini titik yang satu yang menarik. So mungkin kalau nggak mau dana sekalian ditumpahin semua ya justru itu wise juga. Tapi kita rasa ini adalah salah satu level di mana kita boleh coba lah gitu ya. Karena itu yang kita lakukan, kita beli di level seperti ini, kita lowering cash position. So kita hoping marketnya bisa rebound next month atau lanjutlah at least sampai akhir tahun gitu ya. Karena ini juga udah tinggal 2 bulan lagi ya sampai akhir tahun. So ya kita lihat lah, hopefully ini bisa perform sampai akhir tahun gitu. Ya, oke. Jadi memang di setiap kondisi yang menantang selalu ada opportunity gitu. Balik lagi, Bro Gary sebagai fund manager dari Bastra LP ini selalu mencari opportunity apa sih yang ada di either di pasar saham, di sektor-sektor yang menarik. Tadi udah kajian yang mendalam banget, dan juga di pasar obligasi yang harganya sekarang lagi murah-murahnya gitu ya. Oke, thank you banget Bro Gary pemaparannya untuk produk kali ini Bastra LV, dan juga thank you teman-teman semua yang telah hadir. Sekali lagi semoga ini bisa memberikan pencerahan gitu ya, ide untuk investasi supaya tetap bisa mendapatkan portofolio juara di tengah kondisi market yang sangat menantang ini. Dan produk ini hanya bisa dibeli di Trimegah Sekuritas melalui Trimegah apps, juga bisa ya melalui aplikasi Trima. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bro Gary, sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Bye-bye teman-teman. Bye. Thank you.